Ada mungkin dikasih pertanyaan atau tanya jawab seperempat jam. Andai kata dimulainya jam 9, saya sanggup 1 jam setengah sampai setengah 12. Karena ini waktunya sudah terpotong 1 jam. Ya ini sepakat dulu di depan. Ya, saya disuruh oleh Pak Kiai Rahman Afandi untuk menjelaskan Islam wasatiyah. Kemudian saya melihat ada yang masih anak-anak, ada yang sudah mbak-mbak, ada juga yang menengah. Saya juga bingung ini mau menerangkan Islam wasatiyah. Tapi di sana untuk ada kata-kata memperkuat ukhuwah. Nah, ini nanti saya lebih tekanannya kepada ukhuwah. Karena Islam wasatiyah ini kalau diterangkan nanti terlalu akademik, terlalu ilmiah, malah jadinya pusing. Intinya begini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Islam wasatiyah ini kan sebenarnya sebagai jalan tengah dari realitas umat Islam yang berpikir kanan dan berpikir kiri. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai Rahman, atau berpikir terlalu ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah, berpikir ekstrim kanan, ekstrim kiri itu ada di dalam 2 bidang. Pertama adalah ekstrim kanan, ekstrim kiri dalam bidang akidah. Dan ini awal munculnya corak pemikiran di dalam Islam. Mulai kapan itu? Yaitu semenjak terjadinya perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Pada waktu itu Ali dan Muawiyah mengadakan perdamaian, lalu tidak disetujui oleh sekelompok orang. Nah, sekelompok orang yang tidak menyetujui inilah namanya disebut Khawarij. Ini yang ekstrim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu dalil populer yang digunakan oleh Khawarij. Menganggap bahwa Ali itu telah lam yahkum bima anzalallah. Ali dianggap tidak menerapkan syariat Islam, yaitu dengan berdamai dengan Muawiyah. Lalu kemudian sekelompok orang Khawarij ini, yaitu agar supaya Ali dibunuh, dan berhasil. Ali bin Abi Thalib ingin mati terbunuh. Khalifah ini kan yang tidak terbunuh hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini semuanya terbunuh. Yang mau bunuh siapa? Umat Islam. Umat Islam yang mana? Yaitu yang berpikir ekstrim. Karena itu sisa-sisa pemikiran ekstrim ini sekarang masih ada di dunia Islam. Dan dunia Islam yang di situ ada pemikiran ekstrim sampai sekarang tidak aman, tidak damai. Profesor negara Timur Tengah hampir semuanya sampai sekarang tengah. Ya, yang lumayan atau yang damai paling hanya Arab Saudi, lainnya mungkin Iran, lainnya sudah karena pemikirannya ada yang ekstrim. Indonesia inilah yang paling kalau Indonesia sudah yang saya hormati meletus, para pengurus, dan menyala api pemikiran ekstrim yang saya hormati, kita juga bisa membayangkan. Dan salah satu menjaga agar tidak muncul pemikiran ekstrim ada 2 organisasi besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Seperti itu. Jadi pemikirannya ekstrim itu Khawarij. Lalu Khawarij ini melahirkan cabang yang disebut Murji'ah
dan kemudian Mu'tazilah. Ya, kalau Murji'ah menganggap bahwa Ali itu tidak kafir, ya dia melakukan dosa iya. Kalau Mu'tazilah tidak kafir dan tidak muslim, yang kemudian terkenal dengan al-manzilah bainal manzilatain. Nah itu sekarang pemikiran itu masih ada. Jadi kemudian muncullah Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Itu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Lalu datang model pemikiran yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini adalah pemikiran jalan tengah. Apa jalan tengah itu? Yaitu menggunakan ayat iya, tapi juga menggunakan akal. Jadi memadukan antara ayat dan akal, atau antara nas dan akal. Ya. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ali itu ya tidak kafir Islam, bahwa dia dianggap keliru mengadakan perdamaian itu tidak sampai mengurangi keislamannya Ali bin Abi Thalib. Ini pemikiran tengah Abu Hasan Al-Asy'ari atau yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalam bidang akidah yang sekarang dibahas dalam ilmu kalam atau kitab-kitab tauhid. Tapi bukan tauhid yang di pondok pesantren itu yang mengajari sifat 20 dan sebagainya. Tapi ini dibahas dalam sejarah ilmu kalam. Kemudian yang kedua sekarang wasatiyah. Wasatiyah itu kan tengah tadi ya, tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Dari kata-kata wasato yang kemudian menjadi bahasa Indonesia wasit. Wasit itu dari bahasa Arab. Penengah, tengah-tengah wasit. Ya. Nah sekarang pemikiran wasatiyah dalam bidang hukum Islam, di dalam bidang hukum Islam itu tidak setajam, tidak se ekstrim dalam pemikiran ilmu kalam. Meskipun juga bisa dipilah ada tiga, yaitu yang disebut dengan Ahlul Ra'yi, yaitu madhab yang lebih banyak menggunakan akal. Madhab apa itu? Yaitu madhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah. Itu dianggap cenderung ketentuan-ketentuan hukum fikihnya itu lebih dominasi menggunakan akal. Apa itu jelek? Tidak bagus. Seperti contohnya yaitu ketentuan zakat. Ketentuan zakat itu menurut Imam Abu Hanifah, semua yang wamima akhrajna minal qalb, semua saja yang menghasilkan dari tanaman di bumi itu harus dizakati. Tidak seperti mazhab Syafi'i, yaitu yang hanya makanan pokok. Jadi Hanafi itu pakai akal. Masa sih hanya padi yang dizakati? Bagaimana kalau orang panen semangka, buah naga, jamu kristal? Nah, itu pakai akal. Ini misalkan ya, ini yayasan sudah diwakafkan, tapi kebetulan kawasan ini akan dibangun kawasan oleh pemerintah, kawasan apa misalkan. Lalu kemudian gimana yang wakaf ini? Menurut Imam Abu Hanifah boleh dijual, asalkan diganti dengan tempat yang lebih bagus, lebih manfaat. Itu pakai akal teman-teman. Kalau sapi nggak boleh, kalau sudah wakaf ya mana? Itu agak ekstrim kanan dalam bidang fikih. Ekstrim kirinya siapa? Yaitu mazhab Abu Dawud mazhab Az-Zuhri. Ini tokohnya adalah namanya Dawud bin Halaf Al-Isfahani, ada yang baca Al-Isfahani. Ini adalah mazhab yang tekstual.
kalau di dalam kalamnya itu kayak Jabariyah. Pokoknya bunyi ayat begitu ya tidak boleh ditafsiri pakai akal. Ya sudah kayak begitu. Karena itu pemikiran mazhab Zahiri ini sangat ekstrim kiri. Ekstrim kiri. Misalkan ya hukum palimah itu menurut mazhab ini wajib. Karena apa? Karena hadisnya pakai fi'il amr seperti itu. Pokoknya tidak boleh kita itu menafsirkan lagi itu perintah, berarti wajib. Itu mazhab Zahiri. Agak mirip dengan ini, yaitu yang disebut ahlul hadis. Siapa ahlul hadis itu? Yaitu lebih cenderung kepada Imam Malik bin Anas atau mazhab Maliki dan Ahmad bin Hanbal atau yang disebut dengan mazhab Hanabilah atau Hambali. Ini agak sedikit ke kiri tapi tidak ke kiri banget. Abu Hanifah Hanafi agak ke kanan tapi tidak ke kanan banget. Yang agak tengah-tengah itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Tapi tidak tengah-tengah banget. Tapi itu agak ke kiri sedikit. Kalau kira-kira di angka gitu, kira-kira Syafi'i itu lebih ke kiri 60% lah. Kira-kira lebih banyak menggunakan teks, menggunakan teks, nas. Karena itu mazhab Syafi'i akan menggunakan ijma dan qiyas. Kalau selain mazhab Syafi'i seperti yang lain itu menggunakan maslahah, istislah, kemudian adat atau uruf dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang tumbuh di Indonesia. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tidak mungkin, ya, sekali lagi, bukan mungkin Indonesia niku carane ibadah bukan berbeda-beda, ini bukan mungkin. Bahkan dunia, bukan mungkin tiang Islam niku carane ibadah pagar, bukan mungkin. Karena memang begini kalau ini tadi ini sedekah mau macam-macam sedekah. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang motor malas ngeten, ada yang tidak begini. Itu hadisnya sebenarnya tidak banyak amat, hanya beda menafsirkan. Kalau yang begini, itu dia menafsirkan itu di atas dada, jadi krono di dada, yang ning dhuwure ya ini. Ada sodron itu mengatakan hati sehingga begini. Macam-macam. Takbir itu macam-macam. Takbir itu kan terpinter. Ada yang begini, ada yang begini. Karena ada yang mengatakan lurus pundak. Lurus pundak itu ujungnya apa ini? Macam-macam. Iya. Tepat. Bukti. Enten habis sujud langsung. Ada langsung ada yang digerakkan macam-macam yang telur-telur. Wonten sing terus ngeten. Dan itu nggak mungkin kengken kode itu nggak. Di sinilah pentingnya kita memahami berbagai macam pemikiran. Yang penting, nah ini innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sing penting mukmin itu ikhwah. Apa mukmin itu? Ya pokoknya rukun Islam padha rukun iman. Selagi dia percaya kepada pamalah Allah, innallaha wa malaikatahu wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Selagi yang pokok yang usul, yaitu dia itu sholat, mengakui sholat itu 5 waktu, menghadap kiblat, malaikat, Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, percaya pada akhir, percaya bahwa Allah itu menentukan qada dan qadar, yaitu namanya mukmin. Rukun Islamnya sholat, ya sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, ada kewajiban zakat, haji, neng Mekah. Selagi itu dia percaya, itu adalah mukmin. Asli itu ikhwatu. Tapi kalau didasarkan atas pemikiran
nanti orang yang berbeda dengan kita dianggap bukan saudara, itu yang bahaya. Apalagi sampai mengkafirkan, karena itu otoritas Allah. Kita tidak bisa melabeli orang itu kafir, nggak boleh, karena kita nggak tahu urusan kafir itu kan wewenang Allah. Jadi kalau kita kepingin ukhuwahnya kuat, persaudaranya kuat, salah satu modalnya, satu harus berpikir jalan tengah, dan dengan berpikir jalan tengah itu kita memaklumi ono sing kanan, ono sing kiri. Tapi kalau hanya tidak berpikir jalan tengah, sing kanan itu mesti dibenci karo sing kiri, sing kiri dibenci karo sing kanan, akhirnya menyalahkan. Nah itulah yang kemudian bahaya, tidak ada ukhuwah. Jadi ukhuwah ini salah satu modalnya adalah berpikir jalan tengah. Kenapa? Mohon maaf, NU dan Muhammadiyah berpikir jalan tengah. Karena begini, Allah itu di dalam beragama itu membekali dua, yaitu pertama yang disebut nas atau wahyu, Al-Quran, hadis, yang kedua akal. Tidak mungkin kita itu beragama hanya mengandalkan nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Katanya Ibnu Rus, Al-Quran dan Sunnah itu adalah sesuatu yang sudah selesai, sementara urip ini terus berkembang. Maka tidak mungkin akal ini tidak digunakan. Lek Gusti Allah itu keken manut kali Al-Quran dan Sunnah, betul mungkin Allah itu menganugerahi akal. Menganugerahi akal. Akal itulah justru yang digunakan untuk memahami, mengembangkan isi yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan akal inilah nanti Al-Quran dan Sunnah ini justru akan bisa memberikan petunjuk urip mulai saniki ngantos mangke. Karena kalau tanpa akal nggak mungkin. Saniki kuatan. Dulu di dalam kitab-kitab fikih yang terbanyak naik panjenengan belajar fikih masalah. Namanya jual beli. Itu akidain atau akidan itu harus berhadapan. Harus berhadapan. Barang itu harus ada. Nah saniki buatan jual beli online itu buatan kok sinten sing tiang itu sinten. Dengan jual beli terlihat buatan nanti ketemu Guntoro. Guntoro mewakilkan dengan apa? Dengan kasih dan tulisan. Oh, terjadi seminggu. Jadi kita itu sekarang kan nggak akad dengan orang yang penjual, akadnya dengan tulisan kok. Romewu kelarangan orang juga. Akadnya dengan tulisan. Jadi bukan akidah. Barang juga begitu, Pak. Dulu yang namanya barang itu harus wujud ain. Saat ini enten pulsa, token listrik, abstrak. Dulu barang itu harus suci. Telek bener ini budol. Saat ini pabrik pupuk kandang itu butuh telek, Pak. Sementara yang punya kandang ayam juga butuh dijual, itu yang mengambil. Nah itu gimana? Karena teknologi, nah itu pakai akal. Tapi kita dalam hal-hal yang sifatnya ta'abudi, ibadah makhluk, itu nggak bisa pakai akal. Kemarin yang saya ada tokoh NU, Master Farid mempunyai ide bagaimana kalau haji itu dibagi dua gelombang, tidak harus di bulan yang sekarang. Ya, repot nanti pada hukum, karena hukum itu teksnya tanggal 9. Ya, tetap kumpul, nggak bisa. Ada punya, bagaimana kalau punya ide? Sekarang kan haji itu Malaysia itu Pak begitu
begitu lahir kan nggak mungkin bisa haji. Karena begitu lahir daftarkan 100 tahun umurnya. Itu mesti sudah. Makanya umroh. Ada yang punya ide bagaimana kalau haji itu dibuatkan duplikat Mekah Madinah. Gawe Ka'bah ini sapi duplikat lah. Nanti dibagi kawasan. Yang kawasan Asia Tenggara hajinya di Indonesia. Misalnya mau, nggak bisa Pak, karena itu masalah ibadah. Ada hal-hal yang sifatnya usul, terutama yang belum minallah, itu tidak bisa dirubah. Tapi ada yang memang urusan muamalah belum minannas, itu pasti menggunakan akal. Susah Pak kalau tidak akal ini tidak. Nah, beragama, bersyariat, menggunakan akal dan nas, inilah namanya berpikir wasatiyah atau ahlus sunnah wal jamaah. Tanpa itu susah. Dan yang paling penting lagi, perbedaan itu tidak mungkin diseragamkan. Memang begini rekoning, sinten sing leres, ya kita tidak tahu Pak. Sekarang misalkan kalau sederhana gitu, tadi itu sholat, sing bener itu takbir kayak gini, sing orang kayak gue salah, sing bener itu sujudnya rodok brosor. Lah orang yang mengatakan itu benar, yang lain salah, itu yang disebut oleh ulama Kuwait namanya Khalil Al-Fadl. Itu yang disebut dia sebenarnya dirinya itu menyamakan dirinya dengan Tuhan, yang disebut wakil Tuhan. Loh kok kowe ngerti itu sih bener, berarti kok dia salah itu apa salah? Ini kok kowe yang melu pendapatnya ulama, aku yang melu pendapatnya ulama. Loh kok kowe katakan kowe sih bener, dia yang bid'ah salah itu kok ngerti? Berarti kamu seakan-akan sama dengan Tuhan, menyalahkannya lain. Itu yang berbeda. Lagi misalnya bersentuhan antara suami dan istri itu batal atau betul? Enten sing batal, enten sing betul. Ayat itu sudah aula mastumul besar. Dari sing siji, sing dimaksud menyentuh itu orang menyentuh kayak dia. Sing siji menyentuh kayak dia, sing siji maksudnya bersetubuh. Sing siji menyentuh sing batalkan itu sing langsung dan nyetrum. Ini kan pikiran sedoyo kok. Lah sinten sing bener kan udah ngerti. Kecuali kalau kita Allah pernah WA kita, ngerti lah. Sing bener kan ya, baru kita bisa. Atau kita kemudian bisa komunikasi dengan Allah, ya Allah. Niki ro umat panjenengan Allah Mas Munisan bingung, enten sing ngeten Allah WA kepada kita. Oh, ngono to iki sing bener selesai. Tidak ada perbedaan. Tapi selagi itu pemahaman terhadap kalamullah, dia mesti kemungkinan berbeda. Saya benar saya putih buatan ngetos, dan berbeda itu tidak mesti ketiga-tiganya atau kedua-duanya salah. Bisa jadi berbeda tapi sama-sama benar. Kok mulai yakin mau? Kok mulai yakin mau? Saat ini misalnya sholat sing bener sejak kopi koyo ngeten. Mosok terus sing liyane mlebu neraka ora diterima sholat sih. Kayane itu betul mungkin loh. Ya, kok kejem banget Gusti Allah. Nggih, Mbok. Itu yang saya maksud, kayane beda tapi kayane padha-padha. Sing penting, sing pokok ora beda. Sholat itu yang nganggo rukuk, nganggo sujud. Kalau ada sholat yang tidak pakai rukuk, nah itu mungkin beda. Itu sing salah. Sing penting sholat itu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Itu namanya usul. Tapi kalau carane nuding, carane sujud itu kan enten yang ininya rapat. Nggih, Mbok? Enten sing renggang. Saya punya foto di Mekah dua-duanya pas saya foto. Waktu saya haji terakhir jadi petugas
2019 saya sengaja memotret orang yang sujud orang Mekah. Dia apa itu? Yang pakai pakaian keamanan. Jadi ada orang pakai pakaian keamanan kan, dia sholatnya setelah sholat jamaah selesai dia itu saya foto Pak. Ternyata mereka itu beda Pak. Memposisikan apa namanya kaki pada waktu sujud. Masa enggak Gusti Allah kejembangan sing siji ora diterima sholatnya hanya gara-gara enggak lah kayaknya. Saya yakin kok. Nah ini pentingnya berpikir wasatiyah. Nah, jadi dan wasatiyah ini sekali lagi kita di Indonesia yaitu mengikuti mazhab 4 itu. Nah, yang ekstrim kiri yaitu mazhab Zahiri itu memang sampai sekarang mati. Tidak banyak pengikutnya di dunia Islam. Tetapi di buku-buku masih ada menulis itu, misalkan menurut mazhab Hanafi begini, menurut mazhab Zahiri seperti itu, masih ada begitu. Dan memang mazhab Zahiri ini adalah namanya, kenapa dinamakan Zahir? Karena dia pemahamannya sesuai dengan zahirnya nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Untuk masalah teologi ini jangan sampai kita kembangkan, yaitu pemikirannya Khawarij dan juga pemikirannya Mu'tazilah, Jabariyah dan Qadariyah, karena ini bahaya. Bahayanya apa? Yaitu sudah terjadi. Ali itu dibunuh oleh orang Khawarij gara-gara pemahamannya terlalu ekstrim kiri, menganggap Ali itu adalah orang berdosa besar. Orang yang berdosa besar itu murtad halal dibunuh. Nah ini kalau di Indonesia muncul pikiran semacam itu, tahlilan itu orang nyampe pahalanya dan dia berarti murtad karena itu halal dibunuh. Repot nanti. Nah, seperti itu bahayanya kalau berpikir ekstrim. Karena itu berpikir wasatiyah ini harus dilihat. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, janji saya akan tepat dan setengah jam pas. Saya yang patokannya itu tadi. Monggo kalau ada yang tanya, kalau tidak ada ya matur nuwun. Silakan dari bapak ibu ada yang tanya. Tidak tanya. Nih Pak Jamal ini ada yang tanya. Pak Jamal ini pura-pura tanya nih. Ya, untuk jamaah, ya untuk jamaah. Supaya Pak Ansor itu enggak cepat-cepat kondur, tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Profesor Dr. Kiai Haji Ansori MAG pencerahannya, dan sedikit apa yang tadi disampaikan, mungkin orang-orang generasi sekarang kadang-kadang saya juga berpikiran jane kenang apa kok pendapat orang seragam jadi marai gegoh kan itu. Yang pertama begini, seperti tadi contohnya kalimatnya sama aula masdumun nisa, tetapi penafsirannya berbeda-beda. Tadi saya sampaikan ada tiga. Saya bertanya, mengapa ayat-ayat yang multi tafsir ya, itu tidak diselesaikan pada saat Rasulullah jumeneng? Saya kira kalau ayat itu sudah diselesaikan oleh Rasulullah yang berempat ini, yang sebenarnya saya kira sudah selesai. Tidak ada umat sekarang itu congkrak gara-gara berbeda pendapat ya. Mengapa pada waktu itu ayat-ayat yang multi tafsir ya, multi interpretasi itu tidak diselesaikan di saat itu, sehingga umat kesini itu tidak bingung, bahkan mungkin sampai bunuh-membunuh. Itu kan karena gara-gara tafsiran itu berbeda-beda begitu. Saya kira itu saja pertanyaannya dulu. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak. Terima kasih atas waktunya Guru Kawulo
Bapak Profesor Dr. Ansori yang kami hormati, kami perteni, kami banggakan. Terima kasih atas waktunya saya bisa bersilaturahim di khusus dan keluarga kami Pak Lukman Effendi. Pertanyaannya adalah ketika Orde Baru itu muncullah organisasi yang tadi antara NU dan Muhammadiyah saja. Tapi seiring reformasi sekarang kita luar biasa, ada banyak sekali, mungkin kan sudah dinas oleh Rasul ada 73 golongan, semuanya masuk neraka, tidak wahidakan kecuali satu. Nah pertanyaannya Pak Profesor, sekarang muncul banyak sekali yang namanya ada Wahabi, ada yang namanya Salafi dan banyak sekali. Dan akhirnya kepada kami yang maaf di anak didik muncullah berbagai macam permasalahan ketika masalah sholat, terutama ketika anak didik kita ini karena mungkin dari keluarganya, dari lingkungannya yang berbeda-beda, sehingga terjadilah perselisihan, sehingga terjadilah dakwenan atau istilahnya seperti anak-anak ya karena pemahaman ilmunya seperti itu. Mohon pencerahannya ketika Orde Baru masih hanya NU dan Muhammadiyah dan sekarang ini sudah banyak sekali paham-paham yang begitu banyak sekali sehingga bagi orang awam sulit sekali untuk menerima mengapa Islam seperti ini. Walaupun tadi oleh Pak Profesor sudah disampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Jamal kawan saya, ayat-ayat yang berkaitan non ibadah itu kalau menurut Yusuf Qaradawi itu hampir 100% adalah berupa prinsip-prinsip umum, sehingga pada waktu itu memang tidak dirinci implementasinya oleh Rasulullah. Kenapa dibuat prinsip umum? Justru itulah kalau menurut ahli usul fikih kenapa dibuat prinsip umum, karena supaya mereka nanti bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk ayat-ayat ibadah itu sebagian besar kebalikannya itu sudah rinci. Cuma persoalannya adalah munculnya perbedaan penafsiran itu karena ada persoalan. Yang persoalan itu tidak muncul pada zaman Rasul. Seperti itu. Sehingga ketika muncul ada persoalan, disitulah kemudian para ulama berijtihad merespon persoalan itu. Nah, dalam merespon persoalan itulah yang kemudian terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itulah kemudian menggumpal menjadi yang namanya mazhab. Seperti itu. Nah, kalau persoalan-persoalan yang muncul pada masa Rasul selesai, sudah diselesaikan. Contohnya pada waktu itu ada pertengkaran antara sahabat, ini yang benar adalah sholat jamaah apa enggak, itu diselesaikan kepada Rasul. Tapi persoalan-persoalan yang muncul setelah Rasulullah wafat, dan disinilah kemudian para imam mazhab itu menyelesaikan memakai penafsiran dia seperti itu. Jadi untuk masalah ibadah itu memang kenapa tidak diselesaikan pada masa Rasul. Nah, kasusnya memang munculnya setelah Rasul. Jadi kan penafsiran para imam mazhab yang ada di dalam kitab-kitab itu kan kebanyakan adalah muncul dari kasus, termasuk munculnya kaidah-kaidah fikih itu memakan waktu sekitar mulai abad ke-2 sampai abad ke-12. Kenapa begitu? Ya karena begitu muncul kasus dibuatkan kaidah semacam ini, muncul lagi kasus dibuatkan prinsip semacam ini, terus begitu. Jadi tidak semua
persoalan-persoalan yang ada sekarang itu waktu itu muncul pada zaman Rasul. Kalau ada muncul pada zaman Rasul, pasti itu yang dipegang. Ya, kan banyak itu kasus-kasus yang dialami oleh para sahabat. Lalu Rasulullah sih benar iki. Nah, maka itulah yang dipakai. Tapi hal-hal yang tidak ada pada zaman Rasul, ketika kan tidak semua ayat itu ditanyakan oleh sahabat pada zaman itu demikian. Ya, nggak apa-apa, hampir selesai. Yang kedua, Pak, masalah kelompok-kelompok Islam. Ya ini sekali lagi kita tidak bisa membendung ya, tidak bisa membendung aliran-aliran itu. Sebenarnya NU dan Muhammadiyah itu ada lebih dahulu. Ya sebenarnya bukan berarti hanya dua itu praktek keagamaannya. Sebenarnya juga sudah banyak. Di NU sendiri kan macam-macam kok. Cuman relatif tidak begitu tajam. Lah sekarang kelompok yang macam-macam itu sebenarnya juga sebagian sempalan dari Muhammadiyah. Termasuk karena kita itu sudah dunia bebas ya. Ada yang kuliah di Timur Tengah macam-macam, pulang membawa pahamnya sendiri-sendiri. Nah, lalu gimana Pak? Ya nggak usah kita pikir, nah itu nggak bisa dibendung. Berarti ya memang begitu. Bagaimana itu Pak? Kalau mau membendung itu nggak bisa. Apalagi sekarang dengan banyaknya media sosial. Ya. Misalkan kalau panjenengan di NU, iya supaya mereka itu tidak ada, tidak bisa. Ya. Lalu gimana supaya tidak nulari warga kita? Ya itu yang perlu dipikirkan. Bisa ke dalam, bisa keluar. Memikirkan ke dalam, ya diperkuat pendidikan anak kita. Keluar bagaimana? Diupayakan kita memahami paham mereka, lalu diterangkan tentang bagaimana paham mereka itu, kekurangannya di sini dan sebagainya. Itu paling-paling yang dilakukan upayanya seperti itu. Kalau untuk kita menghindar nggak bisa. Ya. Ada dua kemungkinan Pak. Kalau saya mikir ya keluarga kita sendiri ya, panjenengan bisa jadi anak panjenengan itu nanti ada yang NU-nya lebih fanatik dari panjenengan, atau bahkan tidak lebih NU dari panjenengan. Anaknya bisa jadi begitu. Kenapa? Ya karena mungkin pengaruh pergaulan. Tetapi sekali lagi yang begitu-begitu itu ya tidak usah kemudian kita berpikir terlalu pusing untuk menghadap keberadaan aliran-aliran itu. Yang harus kita lakukan adalah memperdalam, meyakinkan kepada anak-anak kita tentang pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pikir itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Saya mohon tidak ada yang tanya lagi. Sudah jam 11 kurang seperempat. Masalahnya juga mau acara kondangan. Kalau ada kondangan terlambat nanti kan nggak kebagian makan. Padahal sudah memasukkan amplop. Dan sudah rencana tidak masak siang. Demikian ngapunten kirang langkungipun menawi wonten kaitan itu lagi asli Jawa Timur. Mungkin tadi aku ngomong dari masa. Dan saya dulu lama mondok di Kelapa yang Pandanaran itu waktu saya di Kelapa tahun 82 sampai 92 saya itu Pandanaran belum ada. Kayak Mufid Masud itu dulu masih bergabung di Kelapa. Ada tempat begitu yang beliau. Demikian, jadi saya sebenarnya antara lama Pak, kalau panjenengan di Pandanaran berarti baru. Ya, cuman kelihatannya saja memang kayak masih muda. Tapi saya modalnya tahun 80-an. Seperti itu. Dan sekarang juga umurnya sebenarnya sudah tua. Ada yang mengatakan kok kelihatan masih muda Pak. Iya saya jawab, saya nggak pernah menderita. Bahagia terus. Ya resepnya bahagia gimana? Ya nggak terlalu berpikir sepanjang. Kayak ini kan kadang-kadang kita bahas di NU ya,
Ini gimana banyak aliran congklang yang masjid kita direbut? Ya bukan salah mereka. Kenapa masjidnya direbut, mau seperti itu. Ada yang mengatakan, Pak, ini sekarang banyak masjid-masjid kota itu diduduki oleh, ya salah kita juga. Karena orang sing ada, orang sing imami, mereka ada imami. Seperti itu. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keikhlasannya untuk subscribe dan jangan lupa pencet tanda lonceng, lalu likes, dan yang terakhir share.